Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak di Singapura. Memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai, salah satunya berasal dari Indonesia. Pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu, Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Tahun 2007 Singapura sempat menentang dan menuduh keputusan Indonesia terkait perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Namun, di tahun 2023 ini, polemik penambangan pasir laut kembali terjadi. Sejumlah pihak berpendapat PP nomor 26 tahun 2023 akan kembali merusak ekosistem pulau kecil dan laut di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatkan abrasi dan erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjir rob. Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Anggota Komisi 4 Sulaiman Hamzah mengatakan, eksploitasi ekspor pasir laut dengan alasan sedimentasi perlu dilihat secara cermat karena dampaknya akan sangat luas, terutama masyarakat sekitar maupun pulau-pulau kecil yang berpotensi tenggelam karena pasirnya dieksploitasi. Dan karena itu maka perlu ada dilakukan AMDAL terlebih dahulu supaya tidak lebih merusak pada itu. Begitu juga perizinan yang keluar ini kan selain dia memenuhi syarat AMDAL, tetapi juga perlu ada keterlibatan instansi terkait atau kementerian dan lembaga yang terkait dengan lingkungan. Karena eksploitasi ini kan dampaknya akan sangat luas begitu. Selanjutnya, anggota Komisi 7 Mukhtarudin menyebut kebijakan ekspor pasir laut perlu dikoreksi dan diteliti dengan seksama. Pasalnya, Mukhtarudin meyakini tidak hanya sedimentasi yang terangkat saat kegiatan tambang dilakukan, tetapi juga unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya yang akan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu tentu kami dari Komisi 7 tentu akan mengkoreksi tentang kebijakan ini dan berikan masukan-masukan kepada pemerintah apakah banyak manfaat apa mudaratnya daripada kebijakan ini. Yang pertama, apakah kita yakin itu tidak terangkut mineral? Ya, mineral yang berharga ya di pasir di laut, bukan hanya sedimentasi. Yang kedua, tentu apakah tidak berdampak kepada sisi lingkungan, juga terhadap nelayan dan lain-lain. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan perlu ada valuasi atau proses penilaian keuntungan maupun kerugian dengan dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Selain itu, Herman Hairon juga khawatir dengan kemungkinan adanya kejahatan dalam perdagangan pasir laut jika kurangnya pengawasan. Valuasinya coba aja dibuatkan valuasinya. Valuasi terhadap pasir laut coba dibuat dengan nilai kerugiannya. Apakah besar nilai keuntungan terhadap ekspor atau lebih besar risiko kerugian yang ditanggung? Divaluasi, ada valuasi sumber daya alam bisa dilakukan, hitungannya ada, caranya ada. Jangan hanya normatif karena ada kepentingan lantas menjustifikasi dengan statement-statement yang kualitatif. Coba yang kuantitatif. Untuk itu, DPR menegaskan pemerintah harus segera mencabut PP tersebut. Selain berdampak pada kedaulatan negara dan kerusakan lingkungan, juga berdampak pada ekonomi yang menurun bagi nelayan sekitar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.